Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dalam Injil yang baru saja kita terima bersama berkata, "Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Ini tentang sikap. Sikap seperti apa yang hendaknya dibangun. Yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sikap rendah hati. Di ayat di atasnya Yesus berkata, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus." Kristus yang menjadi pemimpin. Yang karena menjadi pemimpin maka memang harus diperhatikan. Ada banyak orang yang biasa memperhatikan. Dan Injil tadi mengingatkan kita, siapa yang sungguh-sungguh harus kita jadikan pemimpin. Siapa yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan, supaya dari pemimpin yang kita perhatikan itu kita bisa belajar sikap seperti apa yang hendaknya dihidupi. Utamanya adalah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di masa Prapaskah ini tidak sedikit umat yang menekuni ibadat jalan salib, merenungkan tentang kisah Tuhan Yesus. Entah di gereja seperti di tempat ini, entah di lingkungan, entah di rumah, mungkin juga di tempat-tempat ziarah. Apa sebenarnya yang kita jalani ketika kita ibadat jalan salib, ketika kita ibadat kisah sengsara Tuhan Yesus? Kisah sengsara Tuhan Yesus itu sebenarnya pelajaran tentang sikap. Yesus itu pemimpin. Yesus itu Allah, tapi mau menjadi manusia, bahkan manusia yang hina-hina, yang rela menempatkan diri sama dengan yang hina, sehingga dia mengalami sebagai orang yang hina, disalib. Kita ingat ketika Yesus disalib, kan nggak sendirian, ada dua orang yang lain yang juga disalib, dan dua orang yang lain itu adalah para penjahat. Jadi Yesus itu begitu rendah hatinya, meskipun dia bukan penjahat, meskipun dia bukan orang yang salah, tapi mau mengalami seperti yang dialami oleh penjahat, seperti yang dialami oleh orang yang bersalah. Ini kan luar biasa. Inilah sikap rendah hati. Tidak menempatkan diri, saya harus diperlakukan khusus, saya harus diperlakukan secara terhormat. Justru Yesus terbalik. Yesus dihormati justru karena tidak minta perlakuan yang khusus. Yesus dihormati justru karena tidak minta perlakuan yang terhormat. Kebesaran Yesus justru terletak dalam sikap di mana dia mau menjadi yang kecil, mau menjadi orang yang seperti orang yang hina-hina, meskipun sebenarnya Yesus tidak hina-hina. Saudara sekalian yang terkasih, waktu itu kalau kita perhatikan nggak pernah mandek, juga nggak pernah mundur. Waktu itu jalan terus. Kita itu ada di dalam waktu. Tentu yang diharapkan adalah kita maju. Supaya yang maju bukan hanya waktunya yang maju. Orang yang menikmati waktu itu juga ikut maju.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang harus maju? Yang harus maju adalah sikapnya. Itulah kata lain dari bertobat. Bertobat itu maju, tapi maju dalam arti yang baik. Maka kita berusaha di masa prapaskah ini, sikap rendah hati kita itu juga maju, dan belajar dari Yesus sebagai pemimpin. Seorang dikatakan rendah hati kalau dia mau berbagi. Yesus berkisah sengsara itu karena dia mau berbagi. Yesus bukan mencari untung, bukan. Justru dia mau berbagi demi keuntungan orang lain. Tepatnya adalah berbagi supaya orang lain menjadi lebih baik, supaya orang lain diselamatkan. Yesus berbagi, Yesus memberi, supaya dengan itu orang lain dibantu agar menjadi lebih baik. Itu sebabnya di masa prapaskah ini salah satu yang juga penting adalah soal amal kasih. Itu soal berbagi. Kita bersyukur kalau kita rajin pendalaman iman di lingkungan. Kita juga bersyukur kalau kita rajin ibadat jalan salib. Keduanya bermanfaat. Yang kita harapkan adalah keikutsertaan kita di pendalaman iman lingkungan, juga di ibadat jalan salib, memang sungguh membantu kita untuk meningkatkan sikap rendah hati kita, sikap mau berbaginya kita, sikap amal kasihnya kita kepada orang lain. Waktu rapat Dewan Stasi, kita diingatkan soal itu. Salah satu yang juga penting di masa prapaskah adalah amal kasih. Dan kalau kita membuka katekismus Gereja Katolik, amal kasih itu enggak selalu berupa materi. Amal kasih itu juga bisa yang sifatnya non materi. Dalam rapat itu mudah-mudahan di masa prapaskah ini keluarga muda dan orang muda mau beramal kasih dengan mengunjungi umat yang karena keadaannya memang baik kalau dikunjungi, supaya yang namanya kunjungan bukan hanya dilakukan oleh Legio Maria, sebenarnya siapapun juga baik. Inilah salah satu bentuk amal kasih yang tidak usah membutuhkan biaya, yang nggak usah pusing mencari sembako lalu kemudian harus meluangkan waktu untuk membungkus. Itu nggak dilarang. Ternyata juga ada amal kasih yang lain yang tidak kalah menyentuhnya, mengunjungi para umat yang karena keadaannya perlu dikunjungi, entah yang sepuh, entah yang sakit. Kalau di Talahap itu anak muda di masa prapaskah ini setiap Sabtu kalau mereka libur, mereka berkunjung ke umat yang karena keadaannya nggak bisa ke gereja, umumnya karena sakit. Lalu di sana yang dikerjakan adalah membersihkan benda-benda rohani yang ada di rumah itu. Ketika saya melihat merenungkan, saya terharu. Inilah wujud amal kasih yang ringan secara finansial, secara materi, sama sekali tidak membebani. Inilah salah satu bentuk terobosan bagaimana mempopulerkan bahwa amal kasih itu tidak selalu yang secara finansial, secara materi terkadang itu menjadi beban. Semoga dengan mempopulerkan amal kasih yang seperti itu, lalu ada begitu banyak orang yang ternyata saya yang nggak punya materi itu juga bisa beramal kasih. Tuhan memberkati.